Latar kabunna tobakon ang tobak. Ini di dalam surah Al-Insyiqaq ayat 19. Itu kita diingatkan sungguh di dalam kehidupan kita ini melalui tingkat demi tingkat, step by step. Jadi kehidupan Bapak Ibu itu dulu Bapak Ibu tidak seperti ini. Ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang remaja, ada yang anak-anak, ada mungkin yang di dalam kandungan juga. Itu adalah tingkatan perjalanan kehidupan kita semuanya. Ada yang ujuk-ujuk lahir sudah punya kumis, saya kira tidak ada. Lahir kemudian sudah bisa bicara, itu hanya Nabi Isa. Jadi semuanya demi tingkat, mulai dari segumpal darah, kemudian menjadi daging, ditiupnya roh, kemudian menjadi janin, dan akhirnya lahir seorang bayi mungil yang semuanya tersenyum ketika bayi ini dilahirkan. Nah, pada masanya nanti ketika akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ada lahir, ada kemudian kematian. Ada kematian ini menjadi akhir dari kehidupan kita. Tingkatan demi tingkatan itu juga kita jalani ketika Ramadan. Seharusnya Bapak Ibu itu mencapai puncaknya ya. Puncaknya itu nanti derajat takwa. Tidak malah turun. Naik itu kemudian naik lagi. Jangan sampai seperti gunung, setelah naik menanjak kemudian turun. Ibadah kita Ramadan ini kan naik, ya, naik luar biasa, banyak amalannya. Kemudian jangan sampai akhirnya terjun bebas. Setelah Ramadan terjun bebas, ibadahnya malas, kemudian infaknya malas, tadarus tidak bersemangat sebagaimana Ramadan, sholat jamaah juga tidak punya ghirah, tidak punya semangat. Anak-anak ke TPA malas. Kalau Ramadan TPA sekalian berbuka, ada jajanan, ada makanan, enak semuanya tersedia. Tapi kalau di luar Ramadan TPA-nya malas, tidak ada makanan, tidak ada snack, tidak ada makan. Nah, jangan sampai kemudian turun apa yang sudah kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini. Ada di dalam surah An-Nahl ayat 92, itu Allah menyindir kita. Ada seorang wanita, saya tidak tahu nih kenapa gambarannya wanita, tidak gambarannya bapak-bapak ini. Memang biasanya wanita itu lebih unik ya. Mungkin wanita itu lebih ngeyel atau bagaimana. Ini wanita, ini digambarkan di dalam surah An-Nahl ayat 92 yang memintal benangnya. Memintal benang dengan baik ya. Ini penduduk Mekah ini memintal benang. Nah, setelah benang itu dipintal sudah jadi, diure kembali, dirusak kembali. Kira-kira kalau kita seperti itu, diam saja atau marah? Tentu kita akan bilang eman-eman, akan bilang waduh muspro, sudah dibuat bagus ternyata harus dirusak kembali. Itu gambaran di dalam surah An-Nahl 92
bahwa ketika kita sudah merancang, mengurai, membuat sebuah bangunan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, ternyata kita rusak sendiri pasca Ramadan. Rasanya muspro, rasanya eman-eman. Jadi ini sindiran Allah di dalam Al-Quran yang tentu kita jangan sampai seperti wanita tersebut, pekerjaannya menjadi sia-sia ketika kita sudah bagus Ramadan diisi dengan sholat jamaah, menuntut ilmu, kajian-kajian, kemudian memperbanyak infak, takjil, sholat tarawih, sholat malam, memperbanyak zikir dan berpuasa juga, maka kemudian di bulan lainnya kita tidak bersemangat, kita justru ngelokro. Nah, itulah yang akan menjadi kehancuran amal ibadah kita. Makanya sangat muspro, mari kita jaga apa yang sudah kita perbuat ini supaya naik tingkat menjadi Syawal, bulan peningkatan. Ramadan adalah bulan untuk pembakaran kawah candra di muka, kemudian bulan Syawal itu adalah bulan peningkatan. Kita naik kelas menjadi orang-orang yang bertakwa. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.